Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Widayanti, NIM 1720210059. Di sini saya akan menjelaskan mengenai resumen saya dalam buku Kebelet Kaya karya Mardigu WP. Dalam buku Kebelet Kaya terdapat 12 bab. Yang pertama yaitu mengenai bagaimana memulainya. Yang pertama yaitu berani itu munculnya dari dalam. Jika menjadi seorang pemimpin yang ditempuh dengan jalan yang keras dan sulit, maka secara alami akan ada enzim kepemimpinan mengalir dalam tubuh. Kita akan menjadi demikian kreatif, tajam dalam berpandangan, dan mempunyai tanggung jawab yang lebih besar, dan hal itu akan menjadi secara alami. Yang kedua yaitu lakukan dengan segera. Tidak ada alasan untuk tidak memulai usaha. Banyak ribuan cara untuk memulai usaha. Yang ketiga yaitu kuasai secara detail, karena untuk mempertahankan eksistensi memerlukan pembelajaran dan keterampilan tersendiri. Yang keempat yaitu berbeda itu strategi, karena perbedaan dapat membuat usaha dapat menghasilkan peluang untuk lebih mudah dikenal. Yang kelima yaitu berjuang butuh siasat, karena dalam bisnis harus memiliki keberanian dan perlu mengedepankan sifat fight atau semangat juang dalam menghadapi masalah yang menghadang. Tidak boleh menyerah. Keberhasilan dalam bisnis sangat ditentukan oleh semangat kewirausahaan yang tinggi serta semangat juang dan berpikir positif, tidak boleh putus asa. Dan yang terakhir dalam bab 1 yaitu menaklukkan investor dengan cara pembuktian diri, karena dengan melakukan pembuktian diri kita akan menjadi lebih terdorong untuk maju dan kuat. 2. Menjelaskan mengenai bagaimana menjadi entrepreneur. Yang pertama yaitu bermulai dari impian, karena impian adalah motivasi terbesar yang sangat ampuh. Tanpa impian dunia tak berwarna dan tak hidup. Yang kedua yaitu lihat kebutuhan sekitar. Agar tahu kegiatan bisnis yang dilakukan di negara lain, tiru apa saja yang bisa dijadikan peluang bisnis. Kemudian, modifikasi sesuai dengan perilaku pasar yang ada pada bidik kita. Yang ketiga yaitu empati. Empati membuat kita terlibat. Empati adalah mengerti apa yang diinginkan atau dirasakan orang lain. Empati sendiri menjadi dasar yang penting dalam kehidupan. Begitu juga dengan dunia bisnis. Yang keempat yaitu memberikan nilai tambah, karena setiap bisnis akan memberikan peluang bisnis yang lain. Maka dari itu, sebagai bisnis atau sebagai pembisnis harus bisa jeli dalam melihat peluang bisnis. Yang kelima yaitu menjual barang plus memanfaatkannya, karena biasanya seseorang membeli suatu produk didorong oleh rangsangan manfaat dari barang tersebut. Pembeli akan lebih tertarik membeli barang yang memiliki banyak manfaat. Yang keenam yaitu menjelaskan mengenai wujudkan impian pelanggan. Contohnya, tren adalah keinginan bersama. Kepandaian dalam membaca tren pasar juga dapat diartikan pandangan merealisasikan impian banyak orang. Terus yang ketujuh yaitu peluang tergantung cara melihat. Entrepreneur akan melihat peluang sebagai pekerjaan berikutnya, entah sektor barang atau jasa. Jangan sungkan-sungkan untuk menawarkan jasa transportasi kepada calon penumpang yang melihat arah dan tujuan yang sama. Bab 3 dalam buku Kebelet Kaya menjelaskan membidik pasar. Yang pertama yaitu butuh nyali untuk mewujudkan ide. Terlalu banyak teori, maka akan sia-sia tanpa adanya praktek. Yang kedua yaitu adrenalin dan seni keberuntungan, yaitu seorang entrepreneur akan langsung melihat sebuah peluang. Sedangkan ordinary people biasanya akan melihat sesuatu yang sulit, negatif, ancaman, atau bahkan tidak dapat melihat apa-apa.
Entrepreneur berprinsip lebih baik untung 10% dari yang didapat dari 10 mitra daripada 100% usaha sendiri. Yang ketiga yaitu kejelian menangkap perbedaan. Marketing intelligence bertujuan untuk menentukan strategi dalam melakukan pengumpulan data yang biasanya digunakan pikiran imajinatif pelanggan dan perilaku pesaingan. Yang keempat yaitu bangunlah komunikasi dengan sesama. Terus yang kelima yaitu prediksi sebuah fenomena. Metode dalam mengasah kemampuan manajerial adalah dengan membandingkan keputusan para manajer handal dengan melihat sebuah fenomena. Bab 4 menjelaskan mengenai hati seorang entrepreneur. Yang pertama yaitu belajar sambil mengerjakan. Untuk menjadi pengusaha andal, tidak perlu memiliki pengalaman terlebih dahulu. Jika kita memulai usaha, tidak perlu berpikir panjang atau merencanakan sesuatu yang muluk-muluk. Kerjakanlah dulu semuanya, lakukan apa yang bisa dilakukan, tangani semua yang terjadi sambil menjalankan bisnis tersebut. Yang kedua yaitu belajar dari kesuksesan. Untuk mengatasi kegagalan saat berwirausaha dibutuhkan kepandaian dalam menyelesaikan masalah. Masalah akan menantang kemampuan bisnisnya. Itulah proses dari sebuah agar bisa sukses. Yang ketiga yaitu mengelola kegagalan. Dalam kehidupan, kata gagal adalah sesuatu tidak enak didengar atau dirasakan. Dalam menjalani kehidupan, kita sering berusaha untuk menghindari kegagalan. Banyak orang tidak memahami arti kegagalan dan banyak juga yang berpendapat bahwa mereka yang gagal adalah seorang pecundang. Terus yang keempat yaitu mengelola stres. Jangan pernah membuat keputusan dalam kondisi tertekan atau stres. Biasanya keputusan dalam kondisi panik atau stres hanya menghasilkan keputusan yang salah dan seringkali merugikan. Yang kelima yaitu fokus pada masalah, ibarat memasukkan benang ke dalam lubang jarum yang kecil. Sebuah usaha dilakukan ekstra hati-hati dan telaten. Dan yang keenam atau yang terakhir dalam bab 4 yaitu mencari cara terbaik. Bagaimana seorang entrepreneur jeli untuk mendapatkan sumber baku yang berkualitas baik, tetapi dengan harga yang terjangkau. Seorang pembisnis yang baik harus bisa menjalin hubungan dengan para produsen bahan baku. Hal ini pastinya akan memberikan keuntungan pada bisnis kita yang dijalani ini. Bab 5 menjelaskan mengenai pola pikir entrepreneur. Yang pertama yaitu selalu di pinggir jurang, selalu merasa haus pada peluang dan tantangan. Yang kedua yaitu memanfaatkan resiko. Maksudnya, jika seseorang dengan mental entrepreneur tidak selamanya harus memiliki usaha sendiri. Dia bisa bekerja dengan orang lain atau lembaga lain. Namun, biasanya mereka akan menuntut sistem bagi hasil karena lebih mudah memprediksi dan penuh tantangan. Yang ketiga yaitu cerdas memilih peluang. Entrepreneur sejati tidak bisa membiarkan begitu saja sebuah peluang yang dilihatnya. Hasratnya akan begitu tinggi untuk langsung beraksi ketika melihat peluang. Yang keempat yaitu jangan cepat puas. Apa yang dicita-citakan seorang entrepreneur akan langsung membuat sesuatu yang baru. Ketika target tercapai, target yang melebihi tingkat di pasangan seakan tidak pernah berimbang karena di sanalah kehidupan berputar dinamis. Jika kita berdampingan dengan seorang entrepreneur, ide-idenya akan mengalir terus. Bab 6 menjelaskan mengenai tugas entrepreneur. Yang pertama yaitu kreatif itu berbeda. Carilah inovasi dalam bisnis agar tidak membuat jumlah karyawan menjadi beban. Berdayakan dan jadikan mereka sebagai aset yang berharga. Yang kedua yaitu mengelola sumber daya.
Seorang manajer yang handal harus mampu mengkoordinasi dengan SDM yang baik. Yang ketiga yaitu komunikasi itu seni. Seorang entrepreneur diwajibkan memiliki soft skill atau keterampilan seseorang dalam mengendalikan dan mengenal potensi dirinya, atau dengan kata lain karisma. Yang keempat yaitu insting kepemimpinan. Jika jiwa dan semangat yang melekat pada diri kepemimpinan tersebut, bahwa kita tidak perlu menunggu suatu keadaan untuk kita menjadi seorang pemimpin, tetapi justru kita mengendalikan situasi jiwa leadership kita muncul. Bab 7 menjelaskan mengenai zero prinsip entrepreneur. Yang pertama yaitu mulai dari nol. Banyak orang yang mau berbisnis tapi berhenti karena alasan modal. Tidak semuanya dalam berbisnis modal itu yang utama. Yang kedua yaitu jujur dalam berbisnis. Kejujuran bagi seorang pembisnis dapat menumbuhkan kepercayaan usahanya. Seringkali dalam berbisnis kita harus bermanis lidah kepada konsumen. Hal tersebut wajar untuk dilakukan, tapi terkadang banyak orang yang salah atau sangat berlebihan dalam mempromosikan produknya. Yang ketiga yaitu yeromin atau pengosongan pikiran. Menurut mitos seorang pendekar, setiap hari berlatih dengan disiplin dan tinggi. Untuk mencapai gerakan yang sempurna, seorang samurai akan diajarkan zeromin oleh para guru. Seorang yang dapat menguasai kemampuan untuk mengosongkan pikiran dalam bisnis sangat banyak manfaatnya. Misalnya, ketika menghadapi tantangan, kerumitan, dan terpaan masalah. Yang ke bab 8 yaitu mengenai tanpa uang tunai. Yang pertama yaitu bukan mencari, tetapi dicari oleh modal. Mitos berbisnis yang harus diawali dengan modal. Uang memang sudah sangat mendarah daging di pikiran seseorang pemula bisnis. Banyak para pebisnis yang tidak menggunakan modal pribadi, melainkan modal dari pihak lain untuk uang muka yang diputar-putar saja. Yang terpenting, manajemen keuangannya kuat. Yang kedua yaitu kerjasama modal. Seseorang bisa melakukan kerjasama modal, yaitu dengan cara modal uang dan modal keahlian. Yang ketiga yaitu hasil yang menguntungkan. Berbisnis tanpa uang biasanya diawali dengan konsep bagi hasil, yaitu mereka membiayai 100% modal dan ada yang 100% tenaga. Yang keempat yaitu menjadi perantara atau broker. Berwirausaha memang memerlukan modal, salah satunya adalah uang tunai. Ada banyak cara agar kita bisa menjalankan atau mendapat uang tanpa mengeluarkan modal uang. Salah satunya adalah dengan membangun jaringan menjadi broker. Yang kelima yaitu barter dengan pemasok. Barter adalah metode dagang yang salah satu sudah ada sejak dulu. Sistem barter yaitu pertukaran barang dengan barang atau barang dengan jasa. Yang keenam yaitu multifungsi, yang artinya harus bisa melakukan berbagai hal. Bab 9 menjelaskan mengenai darah entrepreneur. Yang pertama yaitu penilai karakter yang baik. Dalam memilih mitra atau karyawan memerlukan ketajaman insting dan pengalaman. Sekali lagi, hal tersebut susah diteorikan. Yang kedua yaitu orientasi pada pelayanan. Pelayanan yang prima pada pelanggan akan memberikan simpati dan kepuasan. Yang ketiga yaitu fokus, itu awalnya cinta. Itu dapat fokus, kita harus mencintai apa yang kita kerjakan. Tanpa ada rasa cinta, kita tidak dapat memperhatikan dengan sepenuh hati, karena sebuah kesungguhan akan muncul bersama rasa cinta itu sendiri. Yang keempat yaitu memikat promosi. Promosi adalah sebuah cara untuk membawa produk kita kepada
kesadaran pemikiran seseorang sehingga dalam kondisi tertentu. Yang kelima yaitu berhitung sebelum berhutang. Dalam menjalankan bisnis, banyak pengusaha yang menjual barangnya dengan strategi sistem kredit, tujuan untuk memberikan kesempatan kepada konsumen agar mempunyai kesulitan dana. Yang keenam yaitu memilih orang yang tepat. Dengan merekrut seorang karyawan mitra bisnis, gunakanlah naluri yang untuk memilih. Telitilah ketika merekrut dan memilih seorang karyawan. Yang ketujuh yaitu mencari dan menciptakan usaha. Memulai sebuah bisnis harusnya diawali dengan memilih referensi suatu produk yang baik dan menarik, serta melihat harga di bawah harga pasar. Yang kedelapan yaitu peluang itu membutuhkan kecepatan. Peluang itu setiap saat disediakan oleh Allah yang Maha Pemurah. Setiap gerak dan pandangan mata yang kita layangkan akan banyak kesempatan bisnis yang dapat dikembangkan. Yang kesembilan yaitu sosialisasi dan promosi. Seorang entrepreneur sangat disarankan mempunyai jiwa sosial yang tinggi, sehingga dapat dikenal di lingkungannya. Terus yang ke-10 yaitu pandangan jauh ke depan, harus optimis mengenai bisnis yang dijalankannya. Bab 10 menjelaskan mengenai aturan main entrepreneur. Yang pertama yaitu berpikir positif. Bagi orang entrepreneur, berpikir dan berperilaku positif akan banyak mendatangkan rezeki dan energi positif, serta akan merasa mendapat nikmat yang dirasakan di dalam hati. Yang kedua yaitu jangan pelit ilmu. Ketika memulai sebuah usaha, hendaknya kita ambil simpati dari lingkungan sekitar, karena cara ini akan memudahkan bisnis kita. Yang ketiga yaitu fenomena magis yang terjadi. Bagi seorang entrepreneur, guru terbaik diri kita adalah Tuhan yang Maha Esa. Kita tidak memerlukan kesadaran apapun untuk sukses selain kepercayaan dari diri sendiri. Yang keempat yaitu butuh strategi dalam berjualan. Seorang entrepreneur dituntut memiliki kemampuan dan kejelian dalam menghadapi kompetisi produk yang sejenis. Yang kelima yaitu belajar dari pengalaman orang lain. Seorang entrepreneur perlu menetapkan prinsip belajarlah dari para sarjana dan ertapa yang berhati tulus. Sarjana dan pertapa yang dimaksud adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan dan dapat melakukan apa yang diketahui, dan orang yang tidak tergantung pada apapun pengetahuan dan kesadaran yang tinggi. Dan yang terakhir atau yang keenam dalam bab 10 adalah menjelaskan mengenai berinvestasi. Sebagai entrepreneur diharapkan memiliki aset yang bisa dicadangkan untuk di masa depan dan asuransi seperti menabung. Bab 11 menjelaskan mengenai budaya entrepreneur. Yang pertama yaitu belajar dan berikan hal yang terbaik. Sebagai seorang entrepreneur harus selalu haus akan ilmu dan belajar bahkan sampai usia tua sekalipun. Yang kedua yaitu sportif tumbuh dari dalam. Suatu perusahaan membutuhkan sikap sportif dan sebuah tim yang andal. Yang ketiga yaitu menjelaskan kader. Kaderisasi merupakan sarana berpindah dari kuadran kiri atau yang biasa disebut tempat budak ruang ke kuadran kanan atau yang disebut dengan menjadi tuannya uang. Yang keempat yaitu berdaya juang. Menjadi seorang entrepreneur haruslah menjadi daya juang dan tekad yang tinggi. Berani memulai yang baru, terus berjalan ke depan, dan tidak perlu berpikir untuk kembali. Dan yang kelima yaitu menunda kesenangan. Bagi seorang entrepreneur, kemampuan menunda kesenanganlah yang membedakan dengan kesuksesan kebanyakan orang. Sebagai seorang pembisnis, kita harus mempunyai atau mengetahui kapan harus
memanfaatkan uang untuk sebuah kesenangan dan investasi. Menjelaskan mengenai sikap entrepreneur. Yang pertama yaitu modal orang lain. Dikatakan memiliki mental bisnis jika kita mampu melihat sebuah peluang dan berani mengambil segala tindakan untuk sukses. Yang kedua yaitu jaringan orang lain. Yang dimaksud yaitu cara pintar lainnya yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur adalah kepandaian dalam menggunakan jaringan orang lain, karena itu adalah sarana sukses seorang pembisnis. Yang ketiga yaitu tenaga orang lain. Sebagai seorang entrepreneur, kita harus memiliki kepandaian dalam menggunakan tenaga orang lain, dan begitu juga dalam membangun bisnis. Yang keempat yaitu memiliki salesmanship, yaitu melatih diri menjadi seorang pembisnis sejati melalui jenjang sales. Sales merupakan pekerjaan yang membutuhkan keberanian, melatih mental, visi, dan kepemimpinan leadership. Sekian dari penjelasan saya dari buku yang saya resum dari bab 1 sampai 12 dalam buku Kebelet Kaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.